percaya bahwa Tuhan terus menolong kita. Dalam segala keadaan, Yesus kau selalu ada. Ku percaya kau besertaku. Amin. Pergumulan tetap ada, namun kau jawabannya. Ku percaya kau harapanku dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan, Yesus kau selalu ada. Ku percaya kau besertaku. Pergumulan tetap ada, namun kau jawabannya. Ku percaya kau harapanku. Oh Yesus, Yesus, aku percaya. Yesus, kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu kau jawabannya dalam segala keadaan. Keadaan, Yesus kau selalu ada. Ku percaya kau besertaku. Bulan tetap ada, namun kau jawabannya. Ku percaya kau harapan. Oh Yesus, 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 aku percaya. Yesus, kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur kami punya Allah. Kami punya jawaban dalam setiap pertanyaan hidup kami. Kami punya jawaban dalam setiap persoalan hidup kami. Sebab kami tahu Engkau ada dan selalu ada bersama dengan kami. Engkau yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan pada pagi hari ini. Kembali kami boleh bersama-sama merenungkan kebaikan-Mu, merenungkan kebenaran firman-Mu yang terus makin lama menjadikan kami makin lama makin kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Pada saat ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan, merenungkan, menikmati segala kebenaran-Mu yang terus memerdekakan kami. Kami mengucap syukur menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Luar biasa. Firman Tuhan belum disampaikan, pujiannya udah berkata bahwa semua jawabannya satu saja. Yesus jawaban bagi kita. Amin. Haleluya. Kita membuka firman Tuhan. Kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan di dalam Markus. Markus pasal 4. Ya. Markus pasal 4 ayat yang ke-30. Kita tidak baca dari 35, tapi kita akan baca dari ayat 37. Markus pasal yang keempat ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-41. Sudah dapat semua? Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru,
engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, merhadik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam dan tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Jadi firman Tuhan katakan, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Jadi takut itu akibat karena tidak percaya. Ya, Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dari ayat yang ke-35 sampai ayat 41 ini diceritakan bagaimana Yesus bersama-sama dengan muridnya ada di satu kapal. Ketika di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba angin, ya, bukan cuma sekedar angin sepoi-sepoi yang membuat tiba-tiba Yesus tidur, bukan, tetapi angin taufan, ombak bergulung-gulung begitu ya, sampai dikatakan air masuk ke dalam kapal. Nah, lalu di situ dikatakan bagaimana ketika murid-murid melihat Yesus, ini kok Yesus tidur, sudah tahu keadaan kita begini, kok Yesus tidur, kok cuma diam gitu ya, kok cuma diam, sampai bilang, wah kayaknya ini Yesus tidak peduli deh, guru ini sepertinya tidak peduli kepada keadaan kami. Nah, lalu Yesus bangun dan dia menghardik, diam, tenang, bukan menghardik orang ya, tapi menghardik badai. Nah, diam, tenang, lalu badai itu tenang. Tapi Yesus mengingatkan kembali kepada murid-muridnya, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin hal ini juga pernah terjadi di dalam kehidupan saya dan kehidupan kita semua. Bukan mungkin pernah, tapi seringkali terjadi. Tetapi kita melihat bahwa firman Tuhan, Yesus adalah jawabannya bagi kita. Amin. Nah, kita melihat hari ini kita tidak berbicara tentang orang yang tidak percaya. Tetapi hari ini kita berbicara tentang orang-orang yang sama seperti selevel dengan murid-murid Yesus, ya kan? Selalu bersama-sama dengan Yesus, bahkan firman Tuhan mengatakan mereka bukan hanya bersama-sama, tetapi menyaksikan, begitu banyak menyaksikan, dan bukan cuma menyaksikan, tetapi begitu banyak mereka mengalami mujizat demi mujizat terjadi di dalam kehidupan mereka, ya kan? Tetapi anehnya, ini aneh loh, tiba-tiba murid-murid ini masih bisa dikuasai rasa takut. Sedangkan tadi firman Tuhan katakan, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Loh, murid-murid loh, selevel murid-murid itu sudah melihat, sudah menyaksikan, bahkan mengalami, tetapi tetap merasakan keraguan, tetap merasakan ketakutan. Dan bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa murid-murid ini selama jadinya dikatakan, mengapa kamu tidak percaya? Bisa, karena memang percaya kita itu bisa terombang-ambing, percaya kita itu bisa timbul tenggelam. Yang tidak bisa timbul tenggelam, yang tidak bisa hilang itu siapa yang kita percaya. Ya, jadi siapa yang tidak percaya itu yang tidak pernah berubah kasih dan kuasanya. Percaya kita memang bisa berubah. Tapi bagaimana caranya supaya kita tetap tenang di dalam percaya kita? Pada pagi hari ini kita melihat, pertama kita melihat, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur bukan ayat sebelumnya, ayat 35 ayat 36. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata pada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lainnya juga menyertai dia. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, hidup di dalam Yesus itu bukan berarti kita tidak bisa kena persoalan.
persoalan bisa saja datang kepada kita. Entah itu masalah keuangan, entah itu masalah rumah tangga, entah itu masalah pelayanan, entah itu masalah kesehatan. Hal itu bisa saja mendatangi kita. Karena tidak ada satu manusia pun yang anti terhadap persoalan. Mau pendeta sekelas berat apapun, sebesar apapun imannya, tetap tidak pernah anti terhadap persoalan. Semua persoalan ini tidak pandang bulu, kamu mau pendeta, mau profesor, mau siapapun, mau anak besar, anak kecil, persoalan bisa saja mendatangi kita. Persoalan bisa saja mendatangi kita. Tetapi, nah saudaraku, tetapi yang perlu kita ingat dan selalu ingat adalah selalu ada Yesus yang menyertai kita. Masalahnya kita sering lupa. Ketika kita ada di dalam persoalan, kita sering lupa kalau Yesus ada bersama dengan kita. Penyertaan Tuhan itu bukan karena kita yang punya mau nanti kita bilang Tuhan sertai perjalananku, Tuhan sertai. Bukan itu. Engkau tidak minta disertai, itu sudah keputusan Yesus menyertai kita. Karena dia ada di dalam kita. Dimanapun kita berada, dia ada di dalam kita. Yesus selalu menyertai kita. Masalahnya hanya ada di kita. Apakah kita terus menyadari bahwa Yesus itu menyertai kita atau tidak? Kenapa orang merasa tidak tenang, merasa kekhawatiran yang begitu berlebihan, sehingga kekhawatiran itu bisa berubah menjadi ketakutan. Ketika ketakutan akhirnya menjadi tidak enak makan, tidak enak tidur, akhirnya menjadi apa? Imun turun, begitu imun turun akhirnya menjadi bukan corona, bukan selalu corona, tapi bisa akhirnya sakit mendatangi kita. Ya kan? Kenapa? Tidak menyadar pikirnya ketika menghadapi masalah ini, masalah apalah yang kita hadapi. Kita pikir kita menyelesaikannya sendiri, kita menghadapinya sendiri. Lupa kalau Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Amin. Lupa. Sebab itu perlu diingatkan terus setiap hari bahwa dikatakan bahwa Yesus menyertaimu. Ketika kita tidak ada dalam persoalan, kita bilang Yesus menyertai kita. Ketika kita ada di dalam kebahagiaan, ketika kita ada di dalam keberkatan, kita bilang Yesus menyertai kita. Ketika kita mengalami keberhasilan, kita katakan Yesus itu sebab itu Yesus yang menyertai kita. Tetapi seringkali kita melupakan ketika kita ada di dalam persoalan, ketika kita menghadapi satu kebutuhan, kita lupa kalau ada Yesus yang menyertai kita. Nah, simple gitu ya. Simple, itu seringkali dilupakan. Saudaraku, ketika kita menyadari bahwa Yesus selalu menyertai kita, jadi tidak ada alasan untuk kita menjadi takut, tidak ada alasan untuk kita menjadi khawatir. Khawatir bisa datang? Bisa. Takut bisa datang? Menghampiri kita? Bisa. Tetapi dia tidak bisa menguasai kita. Dia tidak akan pernah bisa menguasai kita. Kecuali kita tidak mempercayai bahwa Yesus menyertai kita. Coba kita ingat, oh ada Yesus, tidak mungkin kita akan di dalam terus-menerus dalam kelemahan kita. Ketika kita ingat, oh ada Yesus yang menyertaiku, pasti kita yang lemah akan menjadi kuat. Karena dia tahu, dia tidak berjalan sendirian. Selevel murid-murid Yesus, selevel kita orang yang berkata bahwa kita adalah orang yang percaya. Tapi kita masih bisa sering diombang-ambingkan kepercayaan kita. Karena lupa bahwa Yesus menyertai kita. Ketika kita menyadari bahwa Yesus menyertai kita, seharusnya kita menyadari kasih karunia-Nya pun selalu ada bagi kita. Coba kita melihat di dalam firman Tuhan Roma pasal 16 ayat 24.
Roma pasal 16 ayat yang ke-24 sudah dapat? Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kasih karunia Yesus Kristus, Tuhan kita menyertai kamu. Dia bukan cuma Immanuel, dia bukan cuma berkata bahwa dia menyertai kita, tetapi kasih karunia-Nya pun menyertai kita. Jadi di dalam segala keadaan, dan saya tidak akan pernah bosan-bosan menyampaikan, di dalam segala keadaanmu, di dalam setiap keadaan saya, karena ada Yesus yang menyertai saya, maka selalu ada kasih karunia-Nya menyertai saya. Dan kalau kita mempercayai bahwa kasih karunia-Nya menyertai kita, tidak ada yang tidak mungkin yang tidak terselesaikan. Amin. Tidak ada yang tidak mungkin yang tidak ada jawabannya. Kasih karunia itu diberikan bukan karena kita, tapi kasih karunia itu diberikan karena kebaikannya. Jadi ketika kita mempercayai bahwa Yesus menyertai kita, percayai juga, karena itu tidak pernah terpisahkan. Saudara percaya kasih karunia, saudara percaya Yesus, Immanuel menyertai kita. Tapi saudara nggak percaya kalau kasih karunia-Nya menyertai saudara. Makanya kita tidak akan tenang di dalam kepercayaan kita. Masih bisa terombang. Kira-kira bisa enggak ya? Kira-kira ada jawabannya enggak ya? Kira-kira tembus enggak ya? Kira-kira lolos enggak ya? Kira-kira sembuh enggak ya? Semuanya akhirnya kita menjadi tidak tenang. Kita mengatakan bahwa diri kita percaya, tapi kita tidak percaya kasih karunia-Nya menyertai kita. Kasih karunia itu jawaban dari yang kita katakan bahwa mustahil itu menjadi tidak mustahil. Amin. Jadi ketika kita itu sangat penting menyadari bahwa Yesus menyertai kita. Dan ketika kita terus menyadari Yesus menyertai kita, berarti selalu ada kasih karunia-Nya dalam setiap keadaanku. Ada kasih karunia-Nya yang menjadi jawaban bagiku. Ada kasih karunia-Nya yang melakukan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Lalu apa yang menjadi kita takut? Apa yang menjadi kita khawatir? Ketika kita terus menyadari bahwa Dia menyertai kita. Jadi jangan pernah dipisahkan, Dia Immanuel dan kasih karunia-Nya menyertai kita. Amin. Kasih karunia itu mungkin ketika kita butuh jawaban dan jawaban itu sepertinya enggak ada jawaban, ya itu kasih karunia-Nya akan memberikan jawaban. Ketika saudara dan saya tidak mampu melewati apapun persoalan dan masalahnya, kasih karunia-Nya yang mengerjakan di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi apa yang perlu kita takutkan? Apa yang perlu kita khawatirkan? Ketika kita tahu bahwa Yesus menyertai kita, berarti kasih karunia-Nya selalu ada bagi kita. Maka kita akan tenang di dalam percaya kita. Amin. Kita akan tenang dalam percaya kita. Itu ingat-ingat ya, ingat-ingat, ting, gitu. Jangan lupa, bukan hanya Dia Immanuel, tetapi yang tidak pernah terpisahkan dari Immanuel itu, kasih karunia-Nya menyertai kita. Amin. Jadi jawabannya siapa? Yesus itu yang memberikan kasih karunia kepada kita. Haleluya. Sehingga ketika kita menyadari hal ini, kita yang lemah menjadi bangkit. Ya kan? Kita menjadi ternyata masih ada jawaban buat aku. Ternyata masih ada yang tidak mungkin itu menjadi mungkin bagi aku. Karena bukan karena aku, tapi karena kasih karunia-Nya itu ada di dalam kehidupanku. Yang sepertinya tidak mungkin berubah, bisa berubah. Karena apa? Karena kasih karunia-Nya itu. Karena yang mengerjakan bukan saudara dan saya, tapi yang mengerjakan itu adalah Kristus sendiri. Ia Immanuel, Ia menyertaiku. Berarti kasih karunia-Nya selalu ada bagiku
dalam setiap keadaan. Amin. Karena dia bilang kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kita. Jadi tidak ada yang kata tidak mungkin. Kalau saudara dan saya sampai hari ini merasa bahwa ada yang tidak mungkin bagi kita, saudara tidak mempercayai bahwa dia menyertai saudara. Saudara tidak mempercayai bahwa kasih karunia-Nya masih dan terus berlaku untuk saudara dan saya. Supaya apa? Supaya kita tenang di dalam percaya kita. Kita katakan kita sama seperti kurang lebih lah dengan murid-murid, sudah begitu banyak menyaksikan, sudah begitu banyak menikmati mujizat demi mujizat. Tapi saudara masih percaya yang namanya mustahil. Masih percaya yang namanya mustahil. Tetapi ketika kita terus menyadari bahwa dia, Immanuel, dia menyertai kita. Dan kasih karunia-Nya itu menyertai kita. Kasih karunia-Nya selalu ada dalam setiap keadaan kita. Sehingga kita bisa melewati apa yang namanya tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Jadi ketika kita tahu bahwa kasih karunia-Nya juga menyertai kita, yang tidak pernah terpisahkan yang namanya Immanuel, maka kita tidak akan berlama-lama di dalam kekhawatiran kita. Kita tidak akan berlama-lama dalam ketakutan kita. Kita tidak akan berlama-lama dalam keraguan kita. Kita tidak akan berlama-lama di dalam keputusasaan kita. Sebab apa? Dia menyertai kita dan kasih karunia-Nya menyertai kita. Amin. Saudara berjalan di dalam kasih karunia, saudara selalu berjalan di dalam ketidakmustahilan. Haleluya. Lalu kita melihat ayat yang ke-38. Pada waktu Yesus sedang, ayat 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombaknya menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Sama kan tadi kita percaya bahwa Yesus menyertai kita. Dan murid-murid juga melihat Yesus tuh ada di depan mata mereka. Tapi mereka masih terus dikuasai rasa ketakutan. Karena apa? Karena melihat airnya masuk. Karena melihat ombaknya begitu besar. Karena melihat kapal sudah tergoyang-goyang. Dan semuanya, rasa-rasanya, aduh Tuhan, aku nih butuh jawaban sekarang loh. Di depan mata ini loh aku butuh jawabannya, bukan nanti. Jawaban yang aku perlukan itu sekarang Tuhan. Nah, saudaraku, tahu enggak? Ketika mereka dikuasai rasa ketakutan yang luar biasa, apa yang dilakukan murid-muridnya? Mereka menyalahkan Yesus. Kayaknya Yesus tidak peduli. Ayo kalau kita mau jujur, mungkin kita sudah penuh pengharapan, sudah berdoa bertahun-tahun, dan akhirnya kita sudah ada di titik klimaks, kita mulai begini, kayaknya Yesus tidak peduli deh sama kita. Mungkin saudara tidak hilang dari gereja. Tetapi saudara mungkin pernah merasa kayaknya untuk hal ini Yesus tidak peduli deh. Saudaraku, saya mau katakan bahwa Yesus sangat peduli. Di situ ada Yesus. Murid-murid lihat, demikian juga kita. Kadang kita sudah percaya bahwa Yesus menyertai kita, tapi kita masih nggak tenang dengan kepercayaan kita. Kita masih tenang, sebentar percaya, sebentar enggak, sebentar timbul, sebentar tenggelam, sebentar lagi hilang, sebentar berputus asa, sebentar lagi, aduh Yesus, rasanya hidup ini menjadi tidak tenang. Ya kan? Padahal sudah percaya gitu loh. Aku percaya Yesus menyertaiku, tapi sebentar lagi saudara mulai jatuh, bangun, saudara timbul, tenggelam dan segala macam. Ya kita memang bukan manusia super, tapi yang super itu ada di dalam kita menjadikan kita super gitu loh. Ya kan? Menjadikan kita super. Dia yang ada di dalam kita itu, kita memang bukan manusia super yang bisa berubah-ubah. Apa yang menjadi penyebab
bisa-bisanya murid melihat Yesus ada, tapi mereka bisa menganggap bahwa Yesus nggak peduli. Seringkali kita alami juga demikian. Karena kita dikuasai ketakutan yang berlebihan, yang kadang belum tentu terjadi. Ya kan? Belum tentu terjadi. Kita rasanya, aduh, Yesus ini enggak tahukah aku ini begini, enggak tahukah aku begini dan begitu. Sudah, apa yang menjadi penyebab murid-murid sampai menyalahkan Yesus, menganggap Yesus enggak peduli? Apa yang menjadi penyebab? Karena mereka sibuk nih lihat air sudah masuk di dalam kapal. Ya kan? Mereka lupa Yesus itu penuh kuasa. Mereka sadar Yesus bersama dengan mereka, tapi mereka lupa Yesus itu penuh kuasa. Bahwa persoalan apapun itu tidak mungkin membinasakan kita. Persoalan apapun tidak mungkin bisa menghancurkan kita. Karena kita punya Yesus yang sangat-sangat peduli dengan kita. Lalu kenapa Yesus diam? Saudaraku, karena Yesus tahu waktu yang tepat untuk menjawab setiap keperluan kita. Yesus tahu waktu yang tepat menjawab kebutuhan kita. Menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kita. Sebab itu Yesus mau mengajar kita. Ayo nak, tetap tenang. Apa sih yang kamu percayai? Tenang. Gitu loh ya. Tenang. Kalau kita melihat apa yang menjadi persoalan kita, ya kita tidak menjadi tenang, berubah lagi. Karena kan namanya ombak gini ya. Timbul, tenggelam, timbul. Keadaan di dunia ini bisa berubah-ubah. Keadaan alam ini bisa berubah-ubah. Keadaan orang yang ada di sekitar kita bisa berubah-ubah. Dan ketika fokus kita ke situ, pandangan kita ke situ, akhirnya kita juga berubah-ubah apa yang kita percaya. Saudara, ada satu firman Tuhan mengatakan di dalam Kisah Rasul. Kita melihat Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-25. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab Daud berkata tentang dia, tentang Yesus, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak akan goyah. Perjanjian lama mengatakan bahwa dia ada di sebelah kananku. Tetapi perjanjian baru dikatakan bahwa dia ada di mana? Dia ada di dalamku. Ketika aku memandang Yesus, maka aku tidak akan goyah. Dengan cara bagaimana kita memandang Yesus? Dengan cara terus mempercayainya. Ya kan? Di dalam kapal sudah terombang-ambing, tahu ada Yesus, iya. Persoalan yang kita hadapi, kebutuhan yang kita hadapi, kita tahu ada Yesus. Tapi kita lebih senang, tapi kita butuh bayar sekolah, bayar listrik, bayar ini. Lupa lagi Yesus ada bersama dengan. Kita lebih senang melihat semua kebutuhan kita, semua persoalan kita, semua yang menjadikan kita khawatir dan yang akhirnya berdampak menjadi ketakutan itu, kita lebih senang melihat ke situ daripada melihat Yesus yang berkuasa itu ada bersama dengan kita. Ya? Kita lebih senang. Akhirnya kita melihat Yesus tidak peduli. Murid-murid mulai mengatakan, "Yes, guru, engkau tidak pedulikah kalau kami tenggelam?" Kita juga begitu. Kita butuhnya jawaban cepat gitu ya. Saudara, pernah nggak saudara mendapat jawaban tinggal hitungan jam? Pernah enggak? Pernah enggak saudara mendapat jawaban tinggal hitungan jam? Sampai kurang 1 hari aja saudara akan terporak-poranda, saudara akan mulai bingung, saudara akan mulai, aduh ini kok enggak ada jawaban, kalau ini, aduh ini kok enggak ada jawaban. Saudara pernah enggak dapat jawaban yang kurang 1 jam? Bagi saudara itu terlambat, tapi bagi Yesus itu sangat tepat.
Jadi saudaraku, tidak pernah dia tidak tolong saudara. Tidak pernah dia tidak peduli terhadap kita. Orang lain bisa tidak peduli, saudara bisa tidak peduli, tapi dia sangat-sangat peduli apa yang ada di dalam kehidupan kita. Apa yang kita hadapi itu sangat-sangat dia peduli. Walaupun kadang-kadang jawabannya kok aduh gitu loh. Padahal sudah mau melangkah gitu ya. Sudah melangkah. Nah, di situ jawabannya. Nah, saudaraku, seringkali karena ketidaksabaran kita, karena terlalu banyak tersita apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, yang membuat kita goyang-goyang kepercayaan kita, itu yang membuat kita rasa-rasanya tidak merasakan kepedulian Yesus. Kami sempat didatangi rasa takut, ya. Tapi kami tidak mau dikuasai rasa takut. Bayangkan satu hari saya bisa mendengar 3 orang itu meninggal. Itu bukan kalau kemarin-kemarin yang kita dengar, itu orang jauh, ya kan? Oh itu siapa sih? Oh itu, oh itu. Ini sekarang satu hari bisa 3 kali saya mendengar, kami berdua bisa mendengar orang-orang yang kami kenal dekat. Aduh, nah, mulai. Gila ini corona ini. Nah, ya kan? Aduh, gitu. Bayangkan kalau kemarin mungkin kami hampir, bukan enggak peduli dengan orang lain, tapi artinya enggak sempat menggoncangkan kami kan. Karena kan, kita hanya sekedar tahu, sekedar kenal. Ini orang-orang dekat. Orang-orang dekat terus dinyatakan sembuh. Loh, baru hari ini, baru tadi pagi dinyatakan negatif. Loh, kok tiba-tiba sore mati? Ada teman lagi liburan, sudah dinyatakan negatif. Tiba-tiba meninggal. Tiba-tiba sesak napas, langsung COVID. Itu dalam satu hari. Saya bilang, saya bilang, sayang, kita mulai kurangin ya. Tutup nih telinga, saya bilang, tutupin nih telinga, maksudnya sekedar aja, tapi jangan terus. Akhirnya kita mencari tahu kan di FB kan, apa berita apa lagi nih, apa lagi nih berita di FB, aduh di WA, siapa lagi nih meninggal. So akhirnya mulai gitu, kita tersita dengan persoalan yang kita hadapi, dihadapi orang banyak, dihadapi kita, akhirnya menyerang, menjadikan kita ketakutan yang luar biasa. Tapi firman Tuhan katakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Makanya kita menjadi kuat. Dengan cara apa kita memandang Tuhan? Dengan mempercayai Dia, bahwa Dialah perlindungan kita, Dialah kesehatan kita, Dialah jawaban kita, Dialah pertolongan kita. Amin. Lalu kita melihat firman Tuhan. Ketika kita, firman Tuhan katakan, hanya dekat Allah saja aku menjadi tenang. Mazmur 62 ayat yang kedua, kita lihat. Mazmur 62 ayat yang kedua. Hanya dekat Allah saja. Ayat yang kedua, itu ayat ketiga. Dalam kurung. Yang di dalam kurungnya ayat yang kedua. Oke, firman Tuhan katakan Mazmur pasal 62 ayat yang kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Banyak orang berusaha tenang dalam menghadapi sesuatu, tapi toh tetap gelisah. Nah, terus mengganggu sebelum bisa melewatinya. Tetap gelisah, karena itu mengganggu kita sebelum kita bisa melewati seperti apa yang kita harapkan, gitu ya. Jadi ketenangan itu bukanlah suatu hal yang diusahakan dari diri kita. Tapi ketenangan itu akan muncul ketika apa? Ketika kita mempercayai Dia.
Jadi saudara berusaha, tenang kan, tenang. Tetap aja saudara dengar, menggoyahkan lagi. Tetap saudara lihat lagi, menggoyahkan lagi. Tetap saudara hadapi persoalan, menggoyahkan kepercayaan kita lagi. Tetapi firman Tuhan katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ini bukan cuma kata dekat, tapi di dalam perjanjian baru dikatakan apa? Di dalam sini. Kita bukan lagi mendapatkan kekuatan, tapi dialah kekuatan kita. Dia bukan lagi memberikan sukacita, tapi dialah sukacita kita. Jadi hanya dekat Allah saja aku menjadi tenang. Ketenangan tidak bisa diusahakan, kecuali saudara mempercayai dia. Lalu Mazmur 56 ayat 3 dan 4. Jadi jangan salah ya. Takut bisa mendatangi kita, tapi kita tidak berlama-lama dikuasai oleh ketakutan. Karena ketakutan itu akan merusak saudara sendiri dan saya. Mazmur 56 ayat 3 dan 4. Waktu aku takut, aku ini, apa dikatakan? Belum ya? Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Ya, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Apakah yang bisa dilakukan terhadap virus terhadap aku? Apakah yang bisa dilakukan hal-hal yang bisa menggoyahkan iman kita? Tidak ada. Banyak hal yang bisa kita alami, banyak hal yang kita bisa hadapi. Tapi saudaraku, yang perlu kita yakini bahwa takut itu tidak bisa disingkirkan dengan doa. Karena ketika kita berdoa, kita hilang rasa takut. Tapi begitu kita selesai berdoa, kita takut lagi. Begitu berulang balik, saudara lelah secara rohani, lelah juga secara jasmani. Begitu takut, saudara berdoa. Begitu saudara selesai berdoa, saudara takut lagi, balik lagi begitu. Takut itu tidak bisa diusir dengan doa, tapi takut itu bisa hilang ketika saudara mempercayai Yesus. Jadi takut bisa mendatangi kita? Bisa. Ketenangan bisa mengganggu kita? Bisa. Tetapi dia tidak akan kita biarkan lama-lama. Amen. Jadi saudara mau usir-usir itu ketakutan, ketakutan itu tetap ada. Kecuali saudara dan saya mempercayai dia. Jadi tanpa saudara usir, begitu kita percaya, kita dapat kekuatan. Begitu kita percaya, kita dapat pengharapan. Begitu kita percaya, kita mendapatkan damai sejahtera. Begitu kita percaya, kita melihat mujizat. Begitu kita percaya, kita lihat kasih karunia-Nya. Nah saudaraku, ketakutan itu tidak sempat menguasai kita. Amin. Jadi kalau saudara takut, saya tidak melarang saudara berdoa, berdoalah. Tetapi berdoalah dengan percaya. Berdoa karena engkau percaya. Bukan berdoa untuk mengusir rasa takut. Karena takut itu akan bolak-balik lagi datang. Mendatangi kita. Ya kan? Tapi ketika saudara percaya, takut itu tidak akan lagi menguasai kita. Amin? Takut tidak akan menguasai kita. Jadi teruslah memandang Kristus. Teruslah mempercayai Dia di dalam setiap keadaan kita, di dalam setiap kebutuhan kita, di dalam setiap persoalan kita. Teruslah mempercayai Dia. Supaya apa? Kita tenang. Percaya kita bukan sebentar percaya, sebentar hilang. Sebentar percaya, sebentar hilang. Enggak. Kita tenang di dalam percaya kita. Karena kita adalah orang yang percaya. Lalu kita melihat lagi. Ayat yang ke-38. Jadi tidak ada yang tidak dipedulikan Yesus. Yesus sangat peduli. Ya, saudara dan saya merasa tidak peduli karena tersita waktu kita, fokus kita, konsentrasi kita dengan persoalan yang ada daripada kepada kebesaran Kristus, daripada kepada kasih karunia-Nya, daripada kasih-Nya yang terjadi dalam kehidupan kita.
Ayat yang ke-38. Pada waktu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam dan tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Apapun saudaraku, ya, saya katakan apapun yang kita hadapi saat ini, apapun yang mengganggu kita, ya, apapun yang itu tunduk kepada kuasa Tuhan. Apa sih yang mengganggu Iren? Apa sih yang mengganggu pikiranmu, Febri? Ya kan? Apa sih yang mengganggu kamu, Rizka? Yang mengganggu orang lain bisa menganggap biasa, tapi bagi kita itu sangat mengganggu kita. Itu harus tunduk di bawah kuasa Tuhan. Amin. Apapun yang menjadi ketakutan kita, menjadi kekhawatiran kita, dan itu sangat mengganggu, Yesus dengan kuasa mengatakan, "Diam, tenang." Apapun, Yesus bukan hanya bersama dengan kita dan kasih karunia-Nya menyertai kita, tetapi Dia juga sangat peduli. Dia tidak mau kita terganggu dengan apa yang mengganggu kita. Hal yang kecil, apa sih yang mengganggu pikiran kita? Apa sih yang mengganggu ketenangan kita? Saudara bisa berkata, karena semua itu tunduk di bawah kuasa Tuhan. Dan Dia yang berkuasa itu ada di dalam kita dan menjadikan kita berkuasa. Artinya, kuasa yang ada pada Yesus itu ada di dalam diri kita. Saudara bisa berkata, "Tenang persoalanku. Selalu ada jalan keluar, ada penyelesaian. Ketika kita butuh, aku percaya Tuhan menyediakanku. Segala kemiskinan berlalu, segala sakit penyakit berlalu." Saudara, tumpang tangan anak-anak yang sakit, segala batuk berlalu, karena Kristuslah kesehatanmu. Ya kan? Segala pilik-pilik berlalu, Kristuslah kesehatan. Semua yang mengganggu berlalu dalam nama Yesus. Semua tunduk di bawah kuasa Tuhan. Dan kuasanya itu ada di dalam kita. Kita tidak bisa bilang, "Ya memang ini sudah kayaknya diizinkan oleh Tuhan terjadi atasku." Saudaraku, ini terjadi atasku itu karena seizin daripada Tuhan. Oh no. Jangan salah mengerti. Jadi saudaraku, apa sih yang mengganggumu? Apa yang mengganggu pikiran kita? Membuat pikiran kita terganggu. Gunakan kuasa yang ada dalam Yesus. Sakit sembuh dalam nama Yesus. Jangan pernah takut untuk memperkatakan apa yang saudara percayai. Saudara memperkatakan firman Tuhan, memperkatakan kebenaran itu bukan gini, bukan seperti gini. Oh sakit, terus kita bilang sembuh, supaya itu terjadi kesembuhan, supaya Yesus tergerak hati menyembuhkan kita. Bukan, tetapi kita memperkatakan kebenaran itu untuk meyakinkan diri kita apa yang sudah dilakukan Bapa terhadap kita. Yesus bilang, oleh bilur-bilur Yesus aku menjadi sembuh. Dan ketika aku sakit, aku katakan bahwa aku sembuh, itu bukan untuk menggerakkan hati Bapa supaya menyembuhkan aku, bukan. Tetapi menyadarkan kita, membuat kita ini semakin mempercayai bahwa Tuhan sudah mengerjakan bahwa aku ini adalah orang yang sehat. Oleh karena bilur-bilur Yesus. Jadi gunakan kuasa yang ada di dalam kita. Kuasa yang sudah Tuhan beri bagi kita. Karena apa? Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12 berkata demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya
percaya, kecuali saudara tidak percaya. Jangan, kecuali masa sih aku bisa berkata, gitu ya? Masa sih aku benar? Banyak orang percaya tapi tidak berani memperkatakan apa yang dia percaya. Supaya apa? Ketika kita tahu bahwa kuasanya itu diberikan kepada kita, maka kita akan tenang di dalam apa yang kita percayai. Gitu ya. Kita akan tenang di dalam apa yang kita percaya. Gunakan kuasa yang diberikan Tuhan di dalam menghadapi badai hidup kita. Kita terus memperkatakan apa yang kita percayai. Sekali lagi, bukan menggerakkan hati Allah untuk melakukannya, tetapi untuk meyakinkan diri kita bahwa semua itu sudah diselesaikan Bapa di dalam kehidupan kita. Dan dia sudah mengerjakan. Nah, kabar baiknya hari ini adalah Yesus selalu ada bersama denganmu. Maka kasih karunia-Nya pun selalu ada bagimu. Dia tidak mungkin tidak mempedulikan, bahkan dia soal hal yang kecil pun yang dianggap remeh oleh orang lain, tapi itu mengganggu. Tuhan sangat-sangat peduli pada kita. Tuhan ingin kita tetap tenang di dalam apa yang kita percayai. Ya, gunakan kuasa. Di dalam dirimu ada kuasa. Di dalam dirimu ada kuasa. Di dalam dirimu ada kuasa. Mari kita katakan bersama-sama, di dalam diriku ada kuasa Yesus Kristus. Amin. Ya, bukan lagi persoalan yang akan menguasaiku, tetapi aku yang menguasai persoalan. Oleh karena kuasa Kristus ada bersama denganku. Amin. Kita undang semua bangkit berdiri. Ketika kita tenang di dalam apa yang kita percaya, kita akan melihat, wow, ternyata kebaikan Tuhan tidak pernah habis bagiku. Kebaikan-kebaikannya tidak akan pernah habis bagiku.